Alhamdulillah kajian kita subuh ini sampai pada surat Al-Anfal ayat 5 hingga 567. Tadi ayat 5-nya itu berbunyi kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Tadi ada nama-nama yang disebut dalam kajian tafsir ini, yaitu Abu Jahal, Abu Sufyan, dan satu lagi sebetulnya Abu Lahab. Jadi Nabi Muhammad itu pernah dikeroyok oleh 3 Abu ini. Abu Sufyan seorang tokoh Quraisy yang dia menjadi kepala rombongan kafilah yang baru selesai kulaan dari Syam menuju Mekah ya. Lalu oleh Abu Jahal, pasukannya Abu Sufyan berusaha digabung, sehingga kekuatan Abu Jahal itu kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam tarikhnya itu kekuatan pasukan Abu Jahal itu 1.300 orang ya, bersenjata lengkap, dengan catatan 600 orang itu memakai dhira, pakai dot ya. Kalau dhira itu hasta begini, tapi kalau pakai dot dhira itu baju besi. 600 orang memakai baju besi, 100 orang pasukan kuda, dan 700 orang pasukan onta ya, bersenjata lengkap. Kemudian tiap hari pasukan Abu Jahal nyembelih onta Pak, untuk makanan yang mereka tinggal di Badar itu. Sedangkan pasukan Muhammad hanya 313, dengan rincian sebagian dari orang kufar Quraisy, termasuk orang-orang yang pernah berbaiat kepada Nabi, yaitu Bai'atul Aqabah al-Ula ats-tsaniyah, yang dikenal dengan kaum Aus dan Khazraj itu. Jadi kekuatannya artinya tidak seimbang. Namun Allah membela Nabi Muhammad dengan menurunkan pasukan khusus dari langit, yaitu malaikat-malaikat yang memakai amaim. Amaim ada 3 warna, yaitu warna amaimun sudid, warna hitam. Jadi para malaikat memakai serban hitam. Lalu itu kesaksiannya Ibnu Abbas. Tapi ada lagi kesaksiannya sepupu Nabi ya, yang dikenal dengan nama suaminya Asma binti Umar bin Khattab itu, Zubair bin Awam. Itu beliau melihat pasukan malaikat yang turun itu memakai amaimun sufra, jadi warna kuning. Kemudian ada lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyaksikan pasukan malaikat yang turun itu memakai amaim baydha, warna putih. Jadi ada 3 serban yang warna hitam, warna kuning, dan warna putih. Plus kudanya juga, dan kudanya juga dikasih ini cembulnya dikasih tanda-tanda khusus ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu diperlihatkan pasukan malaikat turun, tetapi orang kafir tidak diperlihatkan. Lalu mereka itu memakai 2 senjata, satu namanya saif, pedang ya, kedua pecut. Jadi di mana posisinya orang-orang pasukan langit ini berada di belakang umat Islam, jadi menopang, membackup pasukan yang bertempur itu. Ketika pedang, kan itu perang tanding ya, pedang sama pedang. Ketika pedang mau diayunkan, tahu-tahu kepalanya lawan itu putus Pak, antara leher sama badan terpisah. Lalu ketika pecutnya malaikat diayunkan, karena hidung itu putus. Bayangkan pecutnya malaikat, jangan Anda samakan dengan pecutnya kusir dokar, kusir sado atau delman ya. Ini istimewa itu. Kelihatannya ada benda tajamnya juga. Nah seperti itu, akhirnya akan kalah pasukan kufar Quraisy itu, dibapin Abu Jahal. Abu Jahal sendiri tewas pada waktu perang Badar. Kita akan mengulas sedikit mengenai akhrajaka min baitik. Ini tadi Allah mengabadikan peristiwa ini. Allah mengeluarkan kamu min baitik, dari rumah. Waktu itu Nabi terakhir kan tinggal di rumah Abu Thalib ya. Setelah Nabi usia 8 tahun itu Abdul Muthalib wafat. Lalu sejak 8 tahun sampai 25 tahun sampai menikah itu masih ikut Abu Thalib. Terakhir itu orang-orang kufar Quraisy, terutama Abu Jahal itu
frustasi. Bagaimana cara mengakhiri dakwah Muhammad ini? Lalu Abu Jahal mengutus seseorang untuk sampaikan kepada Abu Thalib, untuk disampaikan kepada Muhammad, kalau Muhammad itu ingin menjadi raja, akan kami angkat sebagai raja. Kalau Muhammad ingin istri, silakan pilih wanita-wanita cantik dari masyarakat Quraisy, berapapun yang dia ingin, akan kami penuhi. Kalau Muhammad ingin onta merah, onta yang paling mahal harganya, akan kami penuhi. Kalau dia ingin istana, akan kami bangunkan istana. Disampaikanlah oleh Abu Thalib pada Muhammad. Tawaran simpatik ini. Terus apa kata-kata Rasul? Ya ammi, wahai ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamaru ala yasari ala an atruka hadzal amra hatta yudhirahu Allahu aw amuta fi sabilih ma taraktuhu. Ya ammi, sampaikan kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya itu, sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah Islam, aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati membela ajaran ini. Itu luar biasa jawaban jitu. Lalu mereka putus asa. Lalu suatu saat mereka mengumpulkan orang kafir Quraisy lagi, bersidang di mana? Di balai sidang Darun Nadwah, berkumpul 100 orang tokoh termasuk pemuda-pemudanya. Lalu jinnya juga ikut menyerupai sahabat Malik bin ikut andil. Nah, peristiwa makar, rencana makar ini Allah abadikan dalam surat Al-Anfal ayat 30 yang berbunyi wa idza yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka ya au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Di dalam tafsir Al-Kasyaf an Haqa'iqi Ghamidit Tanzil wa Uyunil Aqawil yang ditulis oleh Imam Jarullah Zamakhsyari ada penjelasan. Ingatlah ketika orang kafir Quraisy yuthbituka ayyuhbisuka wa yasjunuk, ketika orang kafir berusaha untuk menangkapmu dan memenjarakanmu atau membunuh atau mengusirmu dari Mekah. Ini rencana mereka, tapi Allah juga punya rencana yang berlaku, rencana Allah SWT. Allah khairul makirin, maka Allah lah sebaik-baik pembuat rencana. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu itu Nabi tidur di kamar khusus ya. Jadi kamar Nabi dengan kamar Ali itu berseberangan, apa namanya? Karena satu rumah. Lalu Nabi membangunkan Ali supaya menggantikan posisi tempat tidurnya dia. Lalu Nabi keluar di malam itu karena sudah dikepung, Pak. Ini tidak bakal lolos Muhammad secara perhitungan logika, tidak bakal lolos. Tapi Allah punya rencana. Akhirnya Nabi itu keluar dengan menggenggam pasir ya. Ditaburkan pada orang yang tidur dengan dibacakan surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ghashaynahum fa hum la yubsirun. Akhirnya mereka tertidur semua, Nabi lolos. Setelah lolos, Nabi pergi kemana? Ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di malam hari yang gelap itu terpaksa mereka berdua keluar mencari keselamatan, keluar menuju apa? Jabal Tsur, Pak. Ditinggal di gua itu 3 hari 3 malam. Kemudian selama 3 hari siapa yang ngirim makanan? Yang mengirim makanan putri Abu Bakar namanya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Asma itu punya sabuk, Pak. Dirobek jadi 2, satu robekan dibuat ngikat makanan, satu robekan dibuat ngikat minuman. Makanya julukannya Asma ini Dzatun Nitaqain, artinya mempunyai 2 ikatan. Dalam keadaan hamil tua waktu itu. Lalu setelah 3 hari 3 malam itu Nabi melanjutkan perjalanan. Asma ikut hijrah. Di perjalanan hijrah itu lahirlah Asma. Anak pertama namanya Abdullah itu. Nah, Abdullah ini anak istimewa karena Nabi pernah membuai, menimang-nimang anak ini, dan Nabi mentahnik Nabi waktu itu melumut buah kurma, dimasukkan ke romba tekaknya, itu namanya tahnik. Makanya orang pertama yang ditahnik oleh Nabi adalah anak Asma, Abdullah bin Zabir bin Awam. Pun didoakan ini buka bika dzurriyyataha minasyaitonir rajim, itu doa Nabi. Akhirnya anak ini luar biasa menjadi gubernur di kota Mekkah Al-Mukarramah. Kemudian setelah 3 hari malam itu melanjut perjalanan sampai ke Kuba.
Beliau membangun masjid untuk kali pertama dalam sejarah peradaban Islam, ya. Namanya Masjid Quba yang disebut dalam Al-Qur'an masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di sebelahnya lagi dibangunlah satu masjid atas prakarsa itu kepala kufar Quraisy, kepala kaum munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul membangun satunya namanya Masjid Diror. Selesai membangun masjid, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kita ini bangun masjid baru dengan tujuan untuk mereka-mereka yang kemalaman bisa nginep di masjid itu, mereka yang kepanasan di siang hari bisa nginep ke itu. Kami minta peresmiannya. Waktu itu Nabi mau berangkat ke Tabuk. Ba'da qafaina min ghazwati Tabuk sa'aluhu an ityani dzalikal masjid. Setelah pulang dari Tabuk, ternyata turun ayat itu yang bunyi la takum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin haqqu an taquma fi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jangan kau sholat di dalamnya untuk selama-lamanya Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, ambil kamu cari kayu bakar masjid itu. Inilah sejarah pembakaran masjid pertama di muka bumi pada sejarah peradaban. Kemudian setelah itu Nabi melanjutkan perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah dengan mengendarai satu kendaraan namanya onta al-Qaswa. Onta al-Qaswa itu sebenarnya milik Abu Bakar, disuruh pakai oleh Nabi, dan itu menjadi saksi sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Lalu onta itu sampai di Madinah ditarik-tarik oleh ribuan orang karena yang menyambut Nabi itu banyak sekali, termasuk orang Yahudi. Orang Yahudi ingin Nabi itu menjadi hakam atas kasus-kasus mereka yang termasuk pemerkosaan, pelecehan. Jadi hukum waktu itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang bisa menjadi juru hakam, pengadil Allah Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi pun nyambut. Kemudian onta yang dikendari itu ditarik-tarik kekangnya oleh orang. Lalu Rasul mengatakan, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Jangan kamu tarik-tarik kekang ontanya. Allah perintahkan dia untuk mencari tempat sendiri. Akhirnya onta itu mutar-mutar lalu berhenti di satu titik. Di satu titik itu atas sebidang tanah milik dua anak yatim namanya Ammar dan Umar, ya, di bawah asuhan Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu di atas tanah inilah dibangun satu masjid lagi untuk kali kedua, namanya Masjid Nabawi. Setelah terjadi pembangunan yang terbuat dari pelepah kurma yang sederhana sekali, Nabi mendoakan, Allahumma firlil ansor wa abna al ansor wa abna al ansor, Allahumma firlil ansori wal hijrah. Ya Allah, ampunilah orang-orang muhajir ansor dan keturunannya, Pak. Ini luar biasa, didoakan oleh Nabi. Berapa hari kemudian sahabat-sahabat yang hijrah di Mekah itu tidak kerasan. Karena apa? Karena di Madinah waktu banyak birok dan abar. Birok itu birkah-birkah dan sumur-sumur yang dihuni oleh jutaan jentik-jentik malaria. Banyak yang terkena demam malaria, termasuk Abu Bakar, Umar kena demam. Lalu mereka ingin kembali. Nah, inilah yang memprihatinkan Nabi. Lalu Nabi mendoakan itu, Allahumma habbib ilainal madinata ka hubbina makkata asyadda. Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina wa sahih halana wangkul humail jufa. Ya Allah, sehatkan kami semua, pindahkan demam malaria ke Jufah. Jufah kalau kita buka di Atlas Al-Hadis yang ditulis Dr. Syauqi Abu Khalil, itu satu titik mikot sekarang masih ada untuk mereka yang berasal dari Afrika Utara, dari Tunisia, dari Libya, dari Aljazair dan Maroko, termasuk Arab Afrika. Kalau mereka berangkat haji memakai mikot ini, Jufah ini, memulai pakaian ihram. Kalau dari Yalamlam dari Yaman, dari daerah Irak namanya Zatu Irq. Kalau Jeddah itu sebetulnya bukan dari Nabi, itu hasil ijtihad ulama Saudi Arabia memakai ihram mulai dari Jeddah karena disesuaikan hasil dari ulama sana. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita. Bagi yang masih hidup maupun sudah wafat, semoga Allah beri keberkahan. Kita semua diberi keberkahan dalam hal umur, rizki dan waktu. Aku nu ma tasma'una hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.